Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk tema kita pada hari ini adalah pembahasan tentang penulisan hadis dari masa kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun pada generasi setelahnya, yaitu sahabat dan generasi tabi'in. Jadi penulisan hadis dari masa kenabian, sahabat dan tabi'in. Olehnya itu kita akan menjelaskan satu persatu dari masa ke masa tersebut dengan sangat ringkas. Dan yang pertama adalah penulisan hadis di masa kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bahwa pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu belum mendapat pelayanan dan perhatian yang sepenuhnya, sebagaimana dengan penulisan Al-Quran. Ya. Jadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, hadis belum mendapatkan perhatian sepenuhnya seperti Al-Quran. Para sahabat, terutama yang mempunyai tugas istimewa, selalu mencurahkan tenaga dan waktunya untuk mengabadikan ayat-ayat Al-Quran di atas alat-alat yang mungkin mereka dapat gunakan dengan menulis ayat-ayat Al-Quran. Tetapi tidak demikian halnya dengan hadis. Ya. Kendati pun para sahabat sangat memerlukan petunjuk-petunjuk dan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menafsirkan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran. Maka para sahabat menyampaikan sesuatu dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui lisan dan pendengaran saja, tapi mereka belum menulisnya. Pendirian ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada pegangan yang kuat, yakni sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, jangan kamu menulis sesuatu yang telah kamu terima dariku selain Al-Quran. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, hendaklah ia menghapusnya. Ceritakan saja yang kamu terima dariku, itu tidak mengapa. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menduduki tempat duduknya di dalam neraka. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitu juga dalam riwayat yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, kami pernah meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menulis, tetapi beliau tidak mengizinkannya. Nah, hadis tadi yang kita sebutkan, selain menganjurkan agar meriwayatkan hadis dengan lisan saja, juga sebagai larangan keras kepada orang yang membuat riwayat palsu. Larangan penulisan hadis ini adalah untuk menghindarkan adanya kemungkinan sebagian penulis wahyu memasukkan hadis ke dalam lembaran-lembaran tulisan Al-Quran. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi larangan penulisan hadis di masa ini adalah untuk menghindarkan adanya kemungkinan sebagian sahabat penulis wahyu memasukkan hadis ke dalam lembaran-lembaran tulisan Al-Quran. Ya, karena dianggapnya bahwa segala yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu, sehingga bercampur antara ayat Al-Quran dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pelarangan penulisan hadis di masa ini adalah itu di awal-awal Islam. Tujuannya adalah untuk memelihara agar hadis tersebut tidak bercampur dengan Al-Quran. Itu saja. Tetapi setelah jumlah kaum muslimin semakin banyak,
dengan telah banyaknya yang mengenal Al-Quran, maka hukum melarang menulisnya ini itu dihapus dengan perintah yang membolehkannya. Jadi larangan hadis itu adalah hadis yang kita sebutkan tadi, hadis Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah pernah melarang untuk menulis hadis, itu adalah bersifat umum. Ya, itu di awal-awal Islam. Sedangkan perizinan menulisnya itu bersifat khusus, yaitu khusus bagi orang-orang yang mempunyai keahlian tulis menulis. Ya, karena pada waktu itu tulis menulis itu belum terlalu ramai dilakukan. Nah, jadi ini adalah bersifat khusus bagi orang yang mempunyai keahlian menulis, hingga terjaga kekeliruan dalam penulisan hadis tersebut. Baik. Kemudian yang kedua adalah penulisan hadis di masa para sahabat. Penulisan hadis di masa para sahabat, tentu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memiliki peran yang sangat luar biasa, yang sangat penting dalam periwayatan hadis. Karena informasi atau matan hadis itu tidak akan sampai ke kita, tidak akan sampai ke generasi berikutnya tanpa kesaksian para sahabat. Jadi tanpa ada informasi dari sahabat sampai kepada generasi berikutnya, sehingga sampai hadis tersebut ke kita, itu tidak akan bisa kita mendapatkan informasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah saya katakan bahwa peranan para sahabat itu adalah sangat luar biasa tentang Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kebenaran hadis pada masa ini sangat diteliti dengan cermat, karena kedudukan hadis itu sangat tinggi, yakni karena dia adalah sebagai sumber hukum dalam Islam setelah Al-Quran. Sehingga para sahabat sangat berhati-hati dalam menulis Al-Quran. Kemudian kita lihat dari masa Umar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah merupakan sahabat Nabi yang pertama-tama menunjukkan kehati-hatiannya dalam periwayatan hadis. Ini maksudnya adalah terlebih lagi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Ditunjukkan betapa khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat berhati-hati dalam penulisan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian beliau sedikit meriwayatkan hadis, tidak terlalu banyak hadis yang beliau riwayatkan. Dan di antara sebabnya adalah karena dia selalu dalam keadaan sibuk ketika menjabat sebagai khalifah. Kesibukannya sangat luar biasa mengurus umat, sehingga beliau tidak terlalu banyak meriwayatkan hadis. Yang kedua adalah kebutuhan akan hadis di saat itu tidak sebanyak pada zaman sesudahnya. Kemudian yang ketiga, bahwa jarak waktu antara wafatnya beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat dekat, sangat singkat. Ini semua ada penyebab sehingga Abu Bakar As-Siddiq tidak begitu banyak meriwayatkan hadis. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau juga dikenal dengan kehati-hatiannya dalam meriwayatkan hadis. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menekankan kepada para sahabat agar tidak memperbanyak periwayatan hadis di masyarakat di masa itu. Tujuannya apa? Agar tidak terganggu konsentrasi mereka, masyarakat,
untuk membaca dan mendalami Al-Quran, sehingga hanya menyebutkan menulis hadis Rasulullah SAW. Jadi lebih diutamakan mereka membaca dan mendalami Al-Quran. Nah, kebijakan Umar melarang hal tersebut memiliki maksud dan tujuan. Yang pertama adalah agar masyarakat lebih hati-hati dalam meriwayatkan hadis. Jangan sampai apa yang didengar kemudian ditulis, apa yang didengar itu langsung ditulis. Sehingga kehati-hatian dalam menulis hadis, siapapun yang mendengar kemudian ditulis, dan itu akan di kemudian hari generasi berikutnya itu akan menjadi rancu. Ya, sehingga Umar bin Khattab ini sangat menekankan. Jadi tujuannya adalah agar masyarakat lebih hati-hati dalam meriwayatkan hadis. Dan ini sangat ketat dilihat. Yang kedua adalah agar perhatian masyarakat terhadap Al-Quran itu tidak terganggu. Kemudian yang ketiga, agar umat Islam tidak melakukan kekeliruan dalam meriwayatkan hadis. Jadi hanya orang-orang tertentu yang boleh meriwayatkan hadis. Nah, itu di masa Umar bin Khattab. Secara ringkas ya kita sampaikan. Umar pada suatu ketika pernah menyuruh umat Islam untuk mempelajari hadis Nabi SAW dari ahlinya. Kenapa? Karena mereka lebih mengetahui tentang Al-Quran. Jadi kaum muslimin disampaikan kepada mereka untuk belajar hadis itu kepada ahlinya. Ya, mempelajari hadis Nabi dari ahlinya. Karena mereka adalah lebih mengetahui tentang Al-Quran. Dan Umar juga sendiri cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Ahmad bin Hanbal telah meriwayatkan hadis Nabi yang berasal dari Umar bin Khattab itu sekitar 300 hadis. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani juga telah menyebutkan nama-nama sahabat dan tabi'in yang terkenal yang telah menerima hadis dari Umar bin Khattab. Ternyata jumlahnya juga cukup banyak. Nah, dan Umar bin Khattab juga pernah merencanakan untuk menghimpun hadis Nabi SAW secara tertulis. Jadi Umar meminta pertimbangan kepada para sahabat dan para sahabat menyetujuinya. Tetapi setelah 1 bulan, Umar memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melakukan istikharah. Akhirnya dia mengurungkan niatnya itu. Dia khawatir himpunan hadis itu akan memalingkan perhatian umat Islam dari Al-Quran. Masya Allah. Itu setelah melakukan usaha sholat ikhtiar. Diurungkan niatnya. Dibatalkan niatnya untuk menghimpun hadis. Dikhawatirkan masyarakat memalingkan perhatiannya untuk mempelajari dan memahami Al-Quran. Dalam hal ini tentu dia sama sekali tidak menampakkan larangan terhadap periwayatan hadis. Jadi niatnya menghimpun hadis diurungkan bukan karena alasan periwayatan hadis, melainkan karena faktor lain, yaitu takut terganggunya konsentrasi masyarakat kaum muslimin, umat Islam terhadap Al-Quran. Itu saja. Dan ini adalah merupakan hal yang positif. Nah, kemudian di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, secara umum kebijakan di masa ini juga Utsman bin Affan tentang periwayatan hadis itu pun tidak jauh berbeda dengan apa yang telah ditempuh oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab pendahulunya. Hanya saja langkah Utsman bin Affan itu mungkin tidak setegas dengan langkah yang ditempuh oleh Umar bin Al-Khattab. Maka pada masa ini bahwa kegiatan umat Islam dalam meriwayatkan hadis itu lebih banyak dibandingkan di masa Umar bin Khattab. Kenapa? Karena wilayah Islam semakin meluas. Semakin meluas. Nah, ini juga yang menyebabkan semakin meluasnya wilayah Islam mengakibatkan bertambah sulitnya pengendalian kegiatan periwayatan hadis secara ketat. Ya. Nah, ini. Nah, ketika masuk di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, Khalifah yang keempat, nah secara umum juga sama ya, bahwa Ali bin Abi Thalib sangat
teliti dan sangat hati-hati dalam hal periwayatan hadis. Ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib barulah menerima riwayat hadis setelah periwayat hadis yang bersangkutan itu mau bersumpah. Jadi setelah mengucapkan sumpah bahwa yang disampaikannya itu adalah benar-benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari yang lain. Kalau memang yang disampaikannya itu adalah benar, maka dia akan berani bersumpah. Dan Ali bin Abi Thalib tidak menerima kecuali mereka berani mengucapkan sumpah. Tapi mohon maaf, fungsi sumpah yang dimaksud di sini dalam periwayatan hadis bagi Ali bin Abi Thalib tidaklah sebagai syarat mutlak keabsahan periwayatan hadis bahwa semua yang meriwayatkan hadis harus bersumpah. Tidak demikian. Namun sumpah itu dianggap perlu, ya. Sumpah itu dianggap perlu apabila orang yang menyampaikan riwayat hadis tersebut itu telah benar-benar diyakini tidak mungkin keliru. Ya. Sumpah dianggap perlu apabila orang-orang yang menyampaikan riwayat hadis itu telah benar-benar diyakini tidak mungkin keliru. Jadi kalau yakin tidak keliru, maka silahkan bersumpah. Tapi kalau yakin ada kekeliruan dalam yang mau disampaikan tersebut, maka tidak dipaksa untuk dia menyampaikan dan tidak dipaksa untuk mengucapkan sumpahnya. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga menerima dari orang-orang yang sudah dipercayainya. Nah, Ali bin Abi Thalib cukup banyak meriwayatkan hadis juga, ya, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kalau dari masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, itu hampir dikatakan semuanya dalam bentuk lisan. Tapi Ali bin Abi Thalib di sini sudah ada dalam bentuk tulisan. Nah, kemudian kepentingan politik juga, ya, kepentingan politik juga di masa ini itu semakin bergejolak, semakin besar, sehingga banyak pihak-pihak yang terdorong untuk melakukan hadis-hadis palsu, memalsukan hadis, sehingga tantangan di masa ini lebih berat daripada sebelumnya. Nah, secara ringkas uraian yang bisa kita sampaikan penulisan hadis di masa sahabat dari khalifah yang 4 ini, kita bisa sebutkan bahwa yang pertama adalah seluruh khalifah Rasulullah SAW dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, mereka semua sependapat tentang sikap hati-hati dalam periwayatan hadis. Yang kedua, larangan memperbanyak periwayatan hadis, terutama yang ditekankan oleh Khalifah Umar bin Khattab tersebut. Tujuan pokoknya adalah agar periwayat hadis itu bersikap selektif dalam meriwayatkan hadis dan agar masyarakat tidak dipalingkan perhatiannya dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga, penghadiran saksi atau pengucapan sumpah bagi periwayatan hadis itu juga adalah merupakan salah satu cara untuk meneliti riwayat hadis. Bahwa periwayat yang dinilai memiliki kredibilitas yang tinggi itu tidak dibebani kewajiban untuk mengajukan saksi atau sumpah. Jadi yang sudah dipercayai dari kalangan sahabat jujur dan tidak melakukan kekeliruan, maka mereka tidak dibebankan harus adanya saksi dan mengucapkan sumpah. Yang keempat, masing-masing khalifah telah meriwayatkan hadis, walaupun ada yang tidak terlalu banyak. Namun semua khalifah itu mereka meriwayatkan hadis. Nah, yang kelima, bahwa ketiga khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, mereka meriwayatkan hadis dalam bentuk lisan, sedangkan khalifah yang keempat mereka meriwayatkan hadis secara tulisan dan juga lisan. Ini uraian singkat penulisan hadis di masa sahabat. Kemudian secara singkat juga kita sebutkan penulisan hadis di masa tabi'in. Sebagaimana yang pertama, bahwa sebagaimana para sahabat
maka para tabi'in juga cukup berhati-hati dalam periwayatan hadis. Hanya saja beban mereka tidak terlalu berat jika dibandingkan dengan yang dihadapi para sahabat. Nah, karena pada masa ini Al-Quran sudah dikumpulkan, maka tidak ada lagi kekhawatiran akan bercampurnya antara ayat Al-Quran dalam lembaran yang sama dengan hadis Rasulullah SAW. Di masa para sahabat yang sangat dikhawatirkan sehingga mereka harus sangat lebih berhati-hati adalah dikhawatirkan bercampurnya antara ayat Al-Quran dengan hadis Rasulullah dalam lembaran yang sama. Tapi di masa tabi'in ini itu sudah menjadi mushaf. Al-Quran itu sudah tertulis dalam satu mushaf, sudah terbukukan, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran akan bercampurnya kedua sumber hukum Islam tersebut, Al-Quran dan hadis Rasulullah. Yang ketiga adalah bahwa di masa ini itu semakin mudah mempelajari hadis karena semakin besarnya umat Islam. Dan ilmu hadis tersebut semakin menyebar pada kaum muslimin. Dan di masa ini juga penyebaran Islam semakin meningkat, maka para sahabat, para periwayat hadis menghafal, mengamalkan dan menulis hadis Rasulullah SAW. Nah, kemudian tokoh-tokoh yang terkenal yang sangat menekankan menghafal hadis Rasulullah SAW secara terus-menerus, yaitu Ibnu Abi Laylah, Abu Al-Aliyah, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Urwa bin Ibnu Zubair, dan Alqamah. Mereka adalah tokoh terkemuka yang sangat menekankan pentingnya menghafal hadis Rasulullah secara terus-menerus. Bahkan kata Az-Zuhri sebagaimana dikatakan Al-Auza'i, hilanglah ilmu itu karena lupa dan tidak mau mengingat-ingat atau menghafalnya. Dan Alqamah juga pernah mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibrahim bahwa dengan menghafal hadis Rasulullah akan terpelihara. Jadi terpeliharanya Al-Quran dengan menghafalnya dan mengamalkannya, begitu juga dengan terpeliharanya hadis Rasulullah dengan menghafal dan mengamalkan hadis Rasulullah SAW tersebut. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.